Selamat datang di channel Film Bagus. Apa kabar teman-teman yang bagus? Semoga dalam keadaan bagus-bagus aja ya. Baguser, kali ini ada film keren untuk dibuat alur ceritanya. Di mana dikisahkan ada anak imigran bernama Santiago Munez. Mempunyai impian besar menjadi pemain sepak bola profesional. Film ini diperankan oleh Kuno Becker. Sebelum menyaksikan alur ceritanya, sebaiknya teman-teman bagus silakan subscribe dan pencet tombol lonceng, like, and share. Terima kasih ya. Awal film ini dikisahkan sekelompok orang yang di dalamnya ada keluarga Santiago Munez sedang menerobos perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Sewaktu mereka menerobos perbatasan, tiba-tiba polisi Amerika datang akan menangkap mereka. Namun akhirnya Santiago berhasil meloloskan diri. Diceritakan 10 tahun kemudian, Santiago muda bersama ayahnya tinggal di Los Angeles. Mereka bekerja sebagai tukang kebun. Setiap selesai bekerja, Santiago menyempatkan diri untuk bermain bola. Terlihat kemampuannya dalam mengolah bola luar biasa. Santiago juga punya pekerjaan sampingan, yaitu menjadi pelayan dapur restoran. Setiap penghasilannya selalu dimasukkan dalam sepatunya. Suatu hari, ketika Santiago Munez sedang bermain bola, ada seorang yang memperhatikan kemampuannya. Orang itu bernama Glenn Floyd. Glenn melihat setiap pergerakan Santiago, nampaknya cukup tertarik. Akhirnya setelah bermain bola, Glenn Floyd menemui Santiago. Glenn ingin Santiago dipantau oleh agen sepak bola profesional. Glenn menemui seorang agen sepak bola hebat dari Inggris bernama Barry. Glenn berharap Barry bisa menyaksikan kemampuan Santiago Munez. Tetapi Barry yang sebelumnya janji datang melihat Santiago, ternyata tidak datang. Glenn Floyd kecewa. Dia meminta maaf kepada Santiago. Namun Glenn tidak kurang akal. Dia menelpon manajer klub sepak bola Newcastle United di Inggris bernama Erik Dornholm. Glenn ingin Santiago diseleksi di klub Newcastle United. Glenn kemudian menemui Santiago kembali dan mengatakan Newcastle United ingin mencoba kemampuannya. Di saat itu pula ayah Santiago tidak setuju. Dianggapnya ini hanya omong kosong belaka dan terlalu berkhayal. Santiago diam-diam ingin berangkat ke Inggris. Dia terus menabung untuk beli tiket pesawat. Ketika dirasa uangnya cukup, ternyata uang tersebut diambil oleh ayahnya untuk beli truk. Truk itu dipakai untuk mendirikan bisnis keluarga. Santiago marah kepada ayahnya. Sampai kemudian Santiago masuk ke kamarnya dan asmanya kambuh. Ya, Santiago mempunyai penyakit asma. Kesempatan yang lain, klub besar Inggris Newcastle United sedang memperkenalkan pemain barunya, yaitu Kevin Harris. Kembali ke Los Angeles nih. Santiago sedang berbicara dengan neneknya, dan neneknya ternyata telah membelikan sebuah tiket pesawat ke Inggris tanpa sepengetahuan ayah Santiago. Akhirnya Santiago terbang ke London, Inggris. Setelah tiba di sana, Santiago menelpon Glenn Floyd. Mereka bertemu dan Santiago bertempat tinggal di rumah Glenn Floyd. Santiago terus mengasah fisiknya selama di Inggris. Dan akhirnya, Glenn Floyd mempertemukan Santiago kepada manajer Newcastle United, Erik Dornholm. Erik memberi tempat Santiago untuk berlatih, dan itu sesuatu yang luar biasa bagi Santiago Munez. Di pagi hari, Munez siap berlatih. Munez memakai obat asmanya dan menyembunyikannya lagi. Kemudian dia bertemu dengan Mal Brad White, yang merupakan pelatih di Newcastle. Latihan dimulai dalam keadaan cuaca hujan deras. Santiago mulai berlatih dan dia sudah mendapatkan pengawalan ketat, sliding tackle, pressing ketat, dan Santiago Munez jatuh bangun. Santiago menjalani hari pertama yang berat dan langsung dikeluarkan oleh tim pelatih. Santiago nampak kecewa dengan keputusan tim pelatih Newcastle. Keesokan harinya, Glenn Floyd menemui kembali manajer Newcastle Erik Dornholm di suatu pesta. Glenn Floyd ingin meyakinkan Erik agar tetap menerima Munez di Newcastle. Glenn Floyd meminta waktu 1 bulan untuk Santiago Munez. Akhirnya, permintaan itu disetujui oleh Erik.
Muniz kembali berlatih di training ground Newcastle United. Sampai akhirnya dia bertemu dengan pemain senior Newcastle. Nampak ada Calvin Harris dan Alan Shearer. Muniz menjalani pemeriksaan kesehatan. Santiago bertemu dengan Rose Herminson, seorang suster rumah sakit. Dia cukup gugup karena tidak mau ketahuan mempunyai penyakit asma. Kembali ke pusat latihan. Santiago Muniz sedang diperhatikan kemampuannya oleh sang manajer. Santiago terlalu bermain individu sehingga manajer sedikit geram dengan gaya permainannya. Muniz menyadari hal tersebut. Hari demi hari, dia habiskan waktu untuk berlatih dan menyaksikan tim Newcastle bermain untuk Liga Inggris. Dari jerih payahnya itu, nampaknya berbuah hasil. Santiago Muniz masuk dalam daftar tim pemain lapis 2 Newcastle United ketika berhadapan dengan lapis kedua Manchester United. Hal ini membuat Muniz sangat bahagia dan mencari suster Rose yang pernah memeriksa kesehatannya, kemudian menceritakan bahwa dia segera bermain untuk klub lapis 2. Waktu pertandingan telah tiba. Alat bantu asma untuk Santiago tiba-tiba jatuh dan kemudian diinjak oleh rekan timnya yang tidak suka kepadanya. Hal ini tentunya membuat kondisi Santiago Muniz tidak maksimal. Dan benar saja terjadi. Ketika dalam permainan, tiba-tiba asma Santiago Muniz kambuh. Dia tidak bisa bermain dengan baik. Hal itu membuat kecewa manajer tim Erik Dolholm. Selepas pertandingan, nampak raut kesal dan marah Santiago Muniz. Pelatih Mal Braithwaite pun merasa kecewa dengan penampilan Muniz. Akhirnya keputusan tim pelatih adalah mengeluarkan Santi dari klub karena dirasa kemampuannya di bawah standar. Santiago keluar dari training ground Newcastle. Kemudian dia menemui suster Rose. Santiago mengaku kepada Rose bahwa dia berbohong soal fisiknya yang tidak sakit apa-apa. Dia mengaku kalau mempunyai penyakit asma. Santiago menemui Rose untuk berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Santiago mengendarai taksi. Tiba-tiba, pemain bintang Newcastle Calvin Harris nampak terlambat latihan. Ban mobilnya dicuri orang. Calvin Harris menelpon taksi. Karena taksi penuh, Calvin harus satu taksi dengan Santiago. Taksi harus mengantarkan Calvin Harris ke tempat latihan klub. Kejadian lucu ini membuat Santiago Muniz tidak jadi pulang dan kembali ke pusat latihan. Di depan manajer Erik Dolholm, Calvin Harris akan memuji Santiago. Dia mengatakan, Santiago pemain hebat dan berhak berada di klub ini. Padahal hal ini dilakukan Kevin untuk menutupi kesalahannya terlambat latihan. Dan Santiago juga jujur mengatakan bahwa dia punya penyakit asma. Manajer Erik Dolholm akhirnya memberi kesempatan untuk Santiago kembali ke tim Newcastle. Sebulan berlalu, Santiago semakin bermain baik di tim lapis 2. Dan akhirnya, Santiago mendapatkan kontrak di Newcastle. Dan kabar baik yang ditunggu-tunggu datang juga. Santiago tidak lagi ada di tim lapis 2. Bahkan dia sudah masuk di tim utama Newcastle United. Pertandingan pun dilangsungkan antara Newcastle versus Fulham. Muniz menjadi cadangan, sedangkan Calvin Harris bermain. Newcastle membutuhkan kemenangan untuk merebut posisi 4 besar. Namun Newcastle belum juga mencetak gol. Akhirnya ada pemain yang cedera. Muniz dipanggil Erik untuk masuk lapangan. Tentu saja Muniz merasa takjub karena ini merupakan pertandingan profesional pertama kalinya yang dia rasakan. Di sebuah kafe di Amerika, ternyata ayah Santiago Muniz juga sedang menonton pertandingan anaknya itu. Santiago bermain dengan baik dan akhirnya dijatuhkan lawan di kotak penalti. Dan kemudian tendangan penalti dilakukan oleh Calvin Harris. Gol! Newcastle memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Santiago diajak ke sebuah tempat pesta oleh Calvin Harris. Santiago bertemu dengan David Beckham, Raul Gonzalez, dan Zidane. Ini pengalaman luar biasa dari Santiago. Kemudian Calvin Harris mengajak Santiago ke tempat pesta. Dan ada wartawan yang memotret Santiago dengan beberapa wanita. Dan akhirnya foto itu terbit di sebuah koran. Manajer klub membaca koran tersebut dan marah besar karena kelakuan Santiago. Setelah terkena marah oleh manajer tim, Santiago bergegas ke rumah sakit menemui suster Rose yang terbakar api cemburu karena foto yang terbit di koran tersebut.
Malam harinya, Santiago menuju apartemennya. Dia mendapati Calvin Harris yang lagi bermain game. Santiago marah sama perilaku dan gaya hidup Calvin Harris yang suka hura-hura. Namun Calvin Harris membalas kemarahan Santiago dengan pengusiran Santiago dari apartemen tersebut. Adegan beralih ke Los Angeles. Ketika sedang bekerja di sebuah taman, ayah Santiago Munez tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Glenn Floyd mengabarkan berita duka itu kepada Munez. Munez menelpon neneknya dan menangis di ujung telepon. Di sudut markas Newcastle, Calvin Harris menemui manajer tim Eric Dorlham. Calvin mengatakan bahwa Santiago anak yang baik. Foto yang terbit di koran itu karena dirinya lah yang mengajak Santi ke pesta tersebut. Santiago Munez harus pulang ke Amerika, di mana dia sudah ada di bandara, namun di penghujung perenungannya, Santiago mengurungkan niatnya untuk pulang ke Amerika. Dia kembali datang ke latihan tim Newcastle, menemui sang manajer, lalu dia meyakinkan bahwa Newcastle adalah harapannya dan impiannya. Santiago meluapkan kesedihannya dengan berlatih di lapangan. Manajer Eric menemuinya dan mengatakan Santiago ada dalam daftar pemain saat Newcastle melawan Liverpool. Tentu saja, kabar ini membuat Santiago Munez bersemangat kembali dan mengabarkan ke Glenn Floyd. Hari yang ditunggu telah tiba. Newcastle versus Liverpool, penentuan bagi Newcastle berada di 4 besar klasemen. Munez bermain menjadi starting 11. Nenek Santiago menonton di sebuah kafe. Ini memang pertandingan pertama bagi Santiago menjadi pemain utama. Pertandingan berlangsung sengit, dua tim besar tengah bertemu. Calvin Harris mampu membuat Newcastle unggul 1-0. Namun kemudian Liverpool menyamakan kedudukan. Bahkan Liverpool mampu unggul 2-1. Pertandingan semakin panas. Kemudian Munez melakukan dribble dari lapangan tengah dan memberikan umpan kepada Calvin Harris. Hasilnya adalah Newcastle mampu menyamakan kedudukan 2-2. Waktu pertandingan tinggal sedikit lagi. Calvin Harris dilanggar di dekat kotak penalti. Tendangan bebas dilakukan Munez. Dan akhirnya Santiago Munez berhasil mencetak gol. 3-2 untuk Newcastle. Akhirnya, kebahagiaan menjadi milik Santiago Munez. Nenek Santiago menelpon. Dia mengabarkan jika ayahnya juga melihat pertandingannya ketika melawan Fulham yang lalu. Teman bagus, demikian alur cerita film Gol. Semoga bisa menghibur dan menjadi inspirasi. Jangan lupa subscribe dan like akun Film Bagus. Kita akan berjumpa lagi dengan alur cerita lainnya. Terima kasih.